dia juga beribadah kepada Allah dengan ibadah yang berkualitas, ya, ibadah yang berkualitas. Dan ini yang paling penting, ya. Dan tidak boleh, ya, tentu saja tidak ada dikotomi di antara keduanya, harus berjalan dengan seimbang, ya. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian menjadi tuntutan dari itu, konsekuensinya adalah kita juga menunaikan hak dari pemilik kita, ya, atau kalau dalam konteks perbudakan pada pemiliknya, majikannya, ya. Di sini katakan dia akan mendapatkan pahala 2 kali. Apa itu pahala 2 kali? Pahala taat sama majikannya, lalu pahala taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang dapatkan ada orang, Masya Allah, ya, kalau dalam urusan kedisiplinan, dalam persoalan tugas-tugas kerjanya, akad-akadnya dengan manusia betul-betul disiplin. Tapi sampai datang dengan akadnya dengan Allah, waktu sholat telah masuk dan perintah-perintah Allah telah datang kepadanya, dia kadang abaikan, ya. Kadang dia tidak pedulikan, dengan alasan masih banyak kerjaan, dengan alasan masih banyak amanah yang diberikan kepada saya oleh manusia-manusia. Lalu dia lupa akadnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah mengatakan aufu bil uqud, tunaikan akad-akad kalian kepada siapapun, tentu saja yang paling pertama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada sebaliknya, ada yang sebaliknya. Kelihatan Masya Allah begitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah ketinggalan salat jamaah di masjid dan senantiasa berada di saf-saf awal, namun kadang dia lemah dalam kedisiplinannya, atau dia kadang tidak mempedulikan hak-hak manusia, dan kadang orang lain merasa terusik dengan gangguannya. Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang rajin bangun salat lail, tahajud, dan rajin puasa sunnah, tapi semuanya tetangganya merasa terganggu dengan orang tersebut. Maka Rasulullah mengatakan dia di neraka, dia bukan penghuni surga. Biar bagus hubungannya dengan Allah, tapi tidak ada buah dari ibadah tersebut. Seharusnya bagusnya hubungan kita dengan Allah itu menjadikan kita juga berbuat yang sama, ya. Atau di antara manfaat ibadah kita kepada Allah, menjadikan kita juga sayang kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang bisa memadukan antara 2 kebaikan ini. Pahalanya 2 kali, ya. Dalam Islam ada amalan-amalan yang pahalanya 2 kali, ya. Dan Imam Suyuti rahimahullah ta'ala punya buku khusus tentang ini, Matla'ul Badrain fi man uti ajrahu marrataini, orang-orang yang diberikan pahalanya 2 kali. Ya, ini Imam Suyuti ini seorang ulama yang boleh dikata hampir seluruh bidang ilmu beliau ada buku di situ, beliau ada tulisan di situ, baik yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Yang lalu kita bahas, sebelum bahas tentang perbudakan, apa kita bahas? Tentang, ya, sebelum tentang perbudakan, tentang setelah masalah jihad, apa? Syahid, jenis ini syahid, ya. Selain yang mati syahid di medan peperangan. Apakah cuma mati di medan peperangan itu syahid? Jawabannya tidak. Tapi siapa saja yang dinamakan syahid selain yang mati di medan peperangan? Ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan jenis-jenisnya. Imam Suyuti punya buku khusus itu, Abwabus Sa'adah, ya, fi asbabis syahadah, pintu-pintu kebahagiaan yang menjelaskan sebab-sebab seorang mati syahid. Dan beliau sebutkan itu hadis-hadisnya, bahwa bukan cuma mati di medan peperangan, mati ketimpa atau mati tertimbun oleh bangunan, ya, reruntuhan bangunan, mati tenggelam, dan yang lainnya, itu juga adalah mati syahid. Imam Suyuti kumpulkan itu, ya. Dan juga dalam masalah ini
tentang siapa saja yang diberikan pahala 2 kali. Siapa di antaranya? Orang yang dapat pahala 2 kali itu adalah orang yang rajin membaca Al-Quran walaupun belum lancar. Al-mahiru bil Quran ma'ah as-safarah al-kiram al-bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa syaqqun alaihi. Adapun orang yang baca Al-Quran masih susah, terbata-bata. Susah sekali dia baca Al-Quran, tapi dia paksakan diri tetap membaca. Kan beda itu ya. Orang yang lancar membaca Al-Quran ya, berapa halaman tidak terasa. Tapi orang yang baru belajar, jangankan 1 halaman, berapa baris saja kadang membutuhkan beberapa menit, dan kadang 1 ayat tidak sampai-sampai ya, karena masih mengeja mungkin ya setelah kita. Tapi dia paksakan dirinya, dia terus berusaha. Kata Rasulullah, orang itu adalah lahu ajran, dapat 2 pahala. Kenapa bisa dapat 2 pahala? Pahala pertama adalah pahala membaca Al-Quran. Pahala kedua adalah pahala mujahadahnya, usahanya ya, upayanya yang kerja keras, dia usahakan. Kan ini tidak mudah. Berapa banyak orang kalau sudah susah seperti ini bilang kalau gitu tidak usah ya, dia menyerah ya. Tapi orang yang membaca Al-Quran padahal belum lancar, tapi dia paksakan ya, dia belajar ya. Apalagi ya, sebagian orang kadang bahasanya itu beda sekali dengan bahasa Arab ya. Kalau kita orang Indonesia kan bahasa kita mirip-mirip dengan bahasa Arab ya. Ini kursi, bahasa Arab ini kursi ya. Apalagi banyak sekali bahasa Arab itu. Ya, bukan pintu ya. Hah? Sah? Jam? Beda itu. Oh ya, saat ya, sesaat ya, bisa juga, masya Allah. Banyaklah. Dewan Perwakilan Rakyat, bahasa Arab semua itu. Dewan ya, Dewan bahasa Arab, wakil bahasa Arab, rakyat bahasa Arab ya. MPR juga, Majlis Permusyawaratan Rakyat, majlis bahasa Arab, permusyawaratan itu. Bahkan kalang kabut juga bahasa Arab ya, kal angkabut ya, seperti laba-laba ya, kan kalang kabut itu ya, sarang laba-laba. Begitu kata Syekh Dr. Hidayat Nur Wahid ya, hafizahullah. Tapi kalau seperti bahasa Cina ya, bahasa Cina, bahasa Jepang, susah sekali tuh. Tidak ada mungkin yang diserap ke dalam bahasa mereka itu bahasa Arab. Maka kalau mau belajar susah sekali, dan lisan mereka tidak selincah lisan kita. Tapi masya Allah, ada di antara mereka itu ya, salah seorang ulama besar di Saudi, Syekh Shalih Al-Utsaimin, pembaca kitabnya kalau di majlis itu, salah seorang muridnya As-Sini ya, asalnya dari Cina, tapi masya Allah fasihnya sama dengan orang Arab, bahkan kadang lebih ya. Tapi dia karena latihan itu bisa sampai seperti itu. Jadi orang yang seperti itu pahalanya berkali-kali lipat ya, dibandingkan kalau kita ini yang sudah terbantukan tapi masih malas-malas ya. Dan ini Allah memberikan pahala yang sebaik-baiknya. Siapa lagi yang dapat 2 pahala? Orang yang dapat 2 pahala seperti kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakim fajtahad falahu ajran, fajtahad fa asaba falahu ajran. Seorang hakim yang berijtihad, dan memang dia ahli ijtihad, pantas berijtihad, lalu ijtihadnya itu benar, maka baginya 2 pahala. Adapun seorang hakim yang ahli ijtihad dan dia telah berijtihad tapi ternyata keputusannya salah, baginya 1 pahala, tetap dapat pahala. Adapun orang yang bukan ajli ijtihad dan dia paksakan diri untuk berijtihad, maka kalau dia salah dapat 2 dosa, dan kalau benar tetap dapat juga dosa 1, karena dia tidak boleh berijtihad ya. Makanya al-qudwatu salasah ya,
hakim itu 3 jenisnya, cuma 1 yang masuk surga, ya, 2 masuk neraka. Di sini dikatakan dapat 2 pahala siapa? Pahalanya kenapa bisa 2? Pertama, pahala ijtihadnya, dia memang mesti berijtihad. Yang kedua, pahala apa? Benar dalam ijtihadnya. Siapa lagi yang dapat 2 pahala? Contoh, ini baca ya bukunya Imam Suyuti, bagus itu. Contoh adalah seorang yang bersedekah kepada keluarganya sendiri. Bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan, bagus. Tapi bersedekah kepada keluarga yang membutuhkan lebih bagus. Karena 2 pahalanya, pahala sedekah dan pahala apa? Silaturahmi. Ya. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Perlu kita tahu itu ya. Karena amalan itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini, ya. Orang yang mendapat 2 pahala yaitu budak yang baik dalam menunaikan tugas-tugas yang dibebankan, diperintahkan oleh tuannya, dan sekaligus dia juga seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Itu hadis pertama, ya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang ke-1363, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil abdil mamluk al muslih ajran, bagi hamba Allah, bagi hamba sahaya yang muslih, gitu ya. Itu ada juga kitab muslih juga, muslih ya. Bagi hamba Allah, bagi hamba sahaya yang muslih, yang baik dan melakukan kebaikan, ajran, akan mendapatkan 2 pahala. Walladzi nafsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu biyadihi. Itu hadisnya sampai di situ ya. Lalu perawi hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, demi yang jiwanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demi yang jiwanya Abu Hurairah berada di tangannya, yaitu demi Allah maksudnya. Laulal jihadu, kalau bukan karena jihad fi sabilillah, wal hajju, dan haji, wa birru ummi, dan berbakti kepada ibu, la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Saya lebih memilih biarlah saya meninggal dalam keadaan sebagai budak hamba sahaya. Kenapa? Karena dijanji dapat 2 pahala. Ya. Itu sampai begitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan hamba sahaya yang soleh, bahkan bukan cuma soleh, muslih, ya, soleh terhadap dirinya dan muslih juga kepada orang lain, melakukan kebaikan kepada orang lain. Orang seperti ini dapat 2 pahala, ya, akan mendapatkan 2 pahala, pahala kesolehannya dan pahala dia melakukan perbaikan, yaitu kesolehannya kepada Allah dan juga dia menunaikan hak sesama manusia, utamanya hak tuannya, ya, hak majikannya. Dapat 2 pahala. Abu Hurairah perawi hadis ini, inilah gimana para sahabat itu yang meriwayatkan hadis. Mereka bukan cuma sekedar meriwayatkan hadis, tapi mereka jiwai apa yang mereka riwayatkan. Sehingga ketika mereka mendengarkan hadis ini, Abu Hurairah seakan-akan bilang, kalau begitu bagus sekali itu kita jadi hamba, bagus sekali kita jadi budak, karena akan dapat dijanjikan peluang dapat 2 pahala. Maka beliau mengatakan, demi Allah, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi Allah, demi yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, itu maksudnya demi Allah, seandainya bukan karena 3 hal, saya lebih memilih menjadi budak saja supaya dapat 2 pahala. Apa 3 hal itu yang menyebabkan Abu Hurairah memutuskan untuk tidak berharap mati dalam keadaan hamba saya? 3 itu, pertama beliau bilang adalah jihad, kedua haji, ketiga birru ummi, berbakti kepada ibu. Pertanyaan, kenapa kira-kira 3 hal ini menjadi
penghalang bagi Abu Hurairah untuk berharap jadi budak saja. Apa masalahnya 3 kebaikan ini? Ya, karena kalau orang berstatus budak tidak akan bisa berjihad, tidak akan bisa berbakti kepada ibu, dan tidak bisa haji kecuali kalau diizinkan oleh tuannya. Ada waktu jihad tapi tuannya tidak izinkan, kesempatan haji tapi tuannya tidak izinkan, birrul umi pun harus minta izin kepada tuannya, maka akhirnya dia tidak jadi melakukannya karena harus minta izin, ya. Ini yang menjadi penghalang, ya. Jadi beliau bilang kalau gitu ya tidak usah jadi budak, ya. Tapi beliau mau katakan seandainya bukan karena 3 hal ini juga sekaligus menunjukkan bagaimana semangatnya Abu Hurairah dalam mengamalkan, ya, amalan ini. Karena beliau sangat cinta jihad, sangat cinta dengan haji, ya, mau sekali melaksanakan ibadah haji dan baktinya kepada ibunya, ya, ibu beliau secara khusus, ya, karena kita tahu kisah terkenal ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat beliau cintai. Tapi awal kali ketika Abu Hurairah masuk Islam, ibunya mencaci maki Abu Hurairah, marah sama Abu Hurairah, bahkan mau mengusir Abu Hurairah, bahkan menyebutkan nama Rasulullah dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Abu Hurairah sangat sedih, ya. Beliau sangat cinta sama ibunya, sangat hormat sama ibunya, tapi tentu saja ketika kita diperhadapkan antara hak orang tua dan hak Nabi, mana kita dahulukan? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu bagi seorang mukmin selalu dikedepankan lebih daripada siapapun. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan kita sampai kita jadikan bapak kita, sampai kita jadikan cinta kepada Nabi lebih daripada cinta kepada orang tua, lebih daripada cinta kepada anak, dan lebih daripada cinta kepada seluruh manusia yang ada, ya. Oleh karena itu, walaupun Abu Hurairah sangat hormat, sangat cinta kepada ibunya, tapi begitu mendengarkan ibunya mencaci maki Rasulullah, maka beliau tidak tahan. Beliau marah, tapi beliau juga tidak mau apa-apakan ibunya. Beliau pergi kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, dan beliau minta juga didoakan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah doakan Abu Hurairah dan doakan juga ibunya, ya. Abu Hurairah itu radhiyallahu anhu menjadi tokoh mulia itu banyak disebabkan karena doanya Rasulullah, ya. Kenapa beliau bisa menjadi seorang penghafal hadis yang tidak ada kalahkan sepanjang sejarah? Beliau bilang, dulu saya juga sama dengan kalian, kalau dengan hadis banyak juga saya lupa. Padahal saya paling sering mendengarkan hadis, maka saya minta didoakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya supaya semua yang saya dengarkan tidak lagi saya lupa. Rasul bilang, bentangkan selendangmu. Lalu Rasulullah mendoakan di situ. Dan sejak itu, kata Abu Hurairah, tidak ada hadis yang saya dengarkan dari Rasulullah kecuali saya pasti menghafalnya dan tidak lupa-lupa lagi, ya. Itu Abu Hurairah. Dan masalah dengan ibunya ini, ketika ibunya mencaci maki Rasulullah, maka beliau sampaikan kepada Rasulullah. Rasul langsung doakan ibunya, doakan ibu Abu Hurairah agar masuk Islam. Maka Abu Hurairah begitu mendengarkan doa Rasulullah kepada ibunya, beliau langsung pulang lagi ke rumahnya, mau sampaikan bahwa kamu sudah didoakan oleh Rasulullah dan kamu mendapatkan hidayah. Tapi ternyata sebelum masuk ke dalam rumah, beliau mendengarkan suara air seperti ada orang yang berwudu, ya. Padahal tidak ada siapa-siapa kecuali ibunya, dan ibunya musyrik, tidak mungkin berwudu, ya. Maka beliau kaget, apa yang terjadi? Setelah beliau melihat, ternyata ibunya berwudu dan ibunya mengatakan, saya sudah beriman, ya. Nangis beliau, ya. Tadi sebelum beliau tinggalkan rumah, ibunya masih mencaci maki Rasulullah, ya. Beliau pergi dengan hati yang sangat sedih, ya. Baru didoakan Rasulullah, pulang belum diceramai oleh, ini kan seakan-akan Abu Hurairah sudah ada spirit yang baru, sudah ada, ya, amunisi yang baru istilahnya mungkin.
untuk ceramahi ibunya karena sudah dapat doa. Ternyata belum beliau bicarakan itu, belum beliau sampaikan, ternyata ibunya sudah dapat hidayah, ya, atas berkat doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah pulang lagi kepada Rasulullah, menangis lagi dan menyampaikan, ya Rasulullah, ibuku telah beriman, tolong doakan agar aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang beriman. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah berdoa, jadikan orang-orang beriman cinta kepada Abu Hurairah dan cinta kepada ibunya. Makanya ulama kita mengatakan, kenapa itu Abu Hurairah sangat dicintai oleh orang-orang beriman, kecuali orang Syiah, ya, karena memang Syiah tidak beriman, ya. Makanya di antara tanda keimanan adalah cinta kepada Abu Hurairah dan cinta kepada ibunya, karena memang Rasulullah sudah mendoakan agar orang-orang ketika mendengarkan nama Abu Hurairah mencintainya dan mencintai ibunya. Itu atas berkat doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Abu Hurairah sekali lagi sangat bakti kepada ibunya. Nah, itu makanya beliau sebutkan di sini. Kalau bukan persoalan bakti kepada ibu, kayaknya saya lebih baik mati dalam keadaan budak saya supaya dapat 2 pahala. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbih, hamba sahaya yang melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, wa yuaddi ila sayyidihi alladhi alaihi minal haqqi, dan dia menunaikan hak dari sayyidnya, majikannya, pemiliknya, dan dia bernasihat kepadanya, wa ta'ah, dan dia juga taat kepadanya, lahu ajrani, baginya 2 pahala. Hadis ini kurang lebih sama, ya, dengan apa yang tadi, dan di sini dikatakan bahwa dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah, dan menunaikan hak dari sayyidnya, dan bernasihat serta taat, ya. Cuma masalah ketaatan ini jamaah sekalian, ada ketaatan mutlak kepada Allah dan ada ketaatan yang bersyarat, yaitu ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada makhluk syaratnya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah ketika mengatakan, ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li walidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Ya, ketika Allah menegaskan pentingnya taat kepada kedua orang tua, utamanya kepada ibu yang telah mengandung kita, telah melahirkan kita, dan telah menyusui kita selama 2 tahun. Lalu kita diperintahkan berterima kasih kepada Allah dan kepada ibu, kepada kedua orang tua. Langsung Allah mengatakan, tapi kalau keduanya memaksa kita dalam kesyirikan, fala tutihuma, jangan taat, ya. Apakah kita bersikap kasar karena dia memaksa kita untuk berlaku syirik? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap berlaku baik kepadanya, tapi tidak boleh taat, ya. Jadi masalah taat ini ada catatannya, ya, ada syaratnya. Taat kepada kedua orang tua atau taat kepada majikan, kepada pemimpin, selama tidak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya, hadis yang terakhir dalam bab ini, dan sini ada faedah penting yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Hadis ke-1365. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun lahum ajran, ada 3 yang baginya 2 pahala. Nah, ini satu hadis ini menyebutkan 3, ya. Jadi bisa sebagai tambahan dari apa yang kita sebut tadi. Siapa mereka?
Ini tiga bukan batasan. Ini kaidah penting ya, kaidah penting bahwa al-adadu la mafhuma lahu. Jumlah-jumlah yang disebutkan dalam hadis yang semacam ini bukan berarti sebagai batasan. 3 tanda munafik. Bukan cuma 3 sebenarnya, tapi dalam hadis itu disebutkan 3. Ya, masih ada lagi yang lain. Ya. 5 hak muslim atau 6 hak muslim, bukan cuma 6 sebenarnya, masih ada yang lain. Ya. 7 yang akan dinaungi di hari kiamat ketika naungan tidak ada lagi kecuali naungannya Allah. Sebenarnya bukan cuma 7, ya, masih ada lagi. Ya, tapi dalam hadis itu disebutkan seperti itu. Maka perlu mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Tapi dalam hadis ini ada disebutkan 3. Siapa mereka? Yang pertama, ini yang belum disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Rajulun min ahlil kitab, yaitu seseorang dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab maksudnya dia yang beriman sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amana bi nabiyhi, dia beriman kepada nabinya. Wa amana bi Muhammadin, lalu dia beriman juga kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi ini dapat 2 pahala. Kenapa? Karena dulu dia beriman kepada nabinya, karena memang belum ada Nabi Muhammad diutus. Maka dia beriman kepada nabinya, di situ sudah benar keimanannya. Lalu datang lagi Nabi Muhammad, berarti syariat nabinya sudah terhapus, dia lagi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya 2 kali, ya. Dan ini tidak mudah, tidak mudah. Sebagian orang-orang, ya orang-orang Yahudi apatah lagi, mereka itu punya hasad dan min 'indi anfusihim. Mereka punya hasad. Mereka ketika dapat kabar dalam Taurat mereka baca bahwa akan datang nabi nanti, nabi terakhir sudah, rasul terakhir di kota Madinah, yaitu dalam Taurat sudah disyaratkan nanti yang datang itu di kota Madinah. Makanya orang-orang Yahudi pergi ke Madinah, banyak yang mengadakan pindah di Madinah. Kenapa sampai di Madinah ada bani-bani itu, Bani Quraidah, Bani Nadir, ya, Bani Stolik dan yang lainnya, ya. Mereka itu karena mengharapkan mereka yang akan diutus dari mereka nabi yang terakhir. Tapi setelah ternyata yang diutus dari orang Arab, mereka marah, mereka hasad dan tidak mau Islam, ya, bahkan memusuhi. Jadi yang beriman itu seperti Waraqah bin Naufal umpamanya, ya, atau sahabat yang mulia Abdullah bin Salam, tokoh dulu di Ahlul Kitab lalu akhirnya masuk Islam. Atau seperti Tamim bin Aus Ad-Dari, yang kita sebutkan tadi di sini. Itu Tamim bin Aus Ad-Dari dulu Nasrani, dan beliau itu ahli ibadah. Dahulu terkenal sebagai ahli ibadah di kaum Nasrani, dan ketika masuk Islam dia lanjutkan ibadahnya, terkenal sebagai ahli ibadah. Bagaimana contoh ahli ibadahnya? Beliau itu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu apa? Menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat, ya, bukan 1 hari, 1 rakaat, ya. Artinya dia tidak ruku kecuali sudah khatam Al-Quran, ya. Kita kan nanti insyaallah tunggu 1 bulan selesai Ramadan baru alhamdulillah khatam, alhamdulillah, sudah merasa hebat sekali kita, ya. Beliau itu kalau baca Al-Quran, terutama salat lail, ya, tidak ruku kecuali sudah khatam, ya. Subhanallah. Dan itu mutawatir itu berita tentang beliau seperti itu. Itu Tamim bin Aus Ad-Dari terkenal seperti itu, ya. Beliau seorang yang beriman di Nasrani dan setelah masuk Islam. Najasyi juga seperti itu. Najasyi kan beriman Nasrani yang taat dan akhirnya beriman kepada Rasulullah. Orang yang semacam ini pahalanya 2 kali, ya, pahalanya 2 kali. Yang kedua, al-abdul mamluk idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi, ya.
uh, hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya. Ini sama tadi, ya, ini sama dengan tadi. Yang ketiga, ini yang juga belum disebutkan, yaitu untuk jenis yang pertama tadi itu disyaratkan juga dalam Al-Quran, ya. Dalam surat Al-Qasas di ayat ke-52 sampai 54 Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba min qablih hum bihi yu'minun, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum datangnya Rasulullah dan mereka akhirnya beriman kepada Rasulullah. Di ayat ke-54 Allah mengatakan ulaika yu'tauna ajrahum marratain, yang mereka adalah orang yang diberikan pahalanya 2 kali, ya. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu sama dengan hadis, ya, dan hadis memang senantiasa penjelasan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga, yang terakhir yang mendapatkan 2 pahala adalah rajulun, seorang laki-laki, kanat lahu amatun, dia memiliki budak perempuan, fa'addabaha, lalu diajari adab, dia didik, fa'ahsana ta'dibaha, lalu dia mendidik dengan didikan yang terbaik, wa'allamaha, dan dia mengajarkan ilmu kepadanya. Ini dibedakan, ya, dibedakan antara mengajar adab dan ilmu. Dan ini persoalan besar hari ini. Kadang kita dan para guru mengajarkan ilmu, tidak mengajarkan adab, etika kepada anak didiknya, ya, sehingga subhanallah lahir anak didik yang kurang ajar kepada para gurunya. Maka memang metode salaf, ajarkan adab lalu ilmu. Fa'ahsana ta'limaha, lalu dia memperbaiki atau dia mengajarkan ilmu dengan terbaik kepada budaknya itu. Summa a'taqaha, kemudian dia memerdekakan budak tersebut. Lalu belum berhenti, fatazawwajaha, lalu dia menikahi, ya, budaknya itu. Falahu ajran, baginya 2 pahala, ya. Jadi ini 2 pahala, ya. Bagaimana itu? Apa yang dilakukan? Dia punya budak perempuan. Budak perempuan ini diajarkan. Nah, ini juga peringatan, ya, bagi mereka yang, ya, artinya kalau dulu bahasanya budak, ya. Sekarang sudah tidak ada perbudakan masa kita. Tapi hari ini mungkin kita punya pegawai-pegawai, kita punya mungkin pembantu-pembantu, ya. Pembantu tidak sama dengan budak sekali lagi, tapi mungkin yang paling dekat seperti itu, ya, yang menjadi pembantu kita dalam urusan-urusan kita. Jangan kita hanya sekedar berikan upahnya yang sepantasnya, tapi di antara haknya adalah ta'dib dan ta'lim, ya, seperti dalam hadis ini. Kita ajarkan adab kepadanya. Tugas kita sebagai majikan, sebagai tuannya, sebagai pemimpinnya, sebagai sebagai orang yang mempekerjakannya, itu mengajarkan kepadanya adab dan taklim dengan sebaik-baiknya. Dia pun juga punya hak untuk diajari adab dan taklim dan ilmu. Sebenarnya kalau dalam Islam budak itu statusnya milik, ya, sehingga berhak untuk dinikahi atau digauli bahkan, ya. Tapi tentu saja yang paling dianjurkan adalah dimerdekakan, ya, dimerdekakan. Ini dia merdekakan dan akhirnya dia nikahi, ya, baginya 2 pahala, ya. Kata sebagian ulama kita bahwa kalau dia merdekakan lalu dia nikahi, maka maharnya itu bisa cukup dengan memerdekakannya. Itu sudah bisa jadi maharnya. Buktinya apa? Itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika memerdekakan siapa? Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, ya, pemuka dari Yahudi. Beliau merdekakan dan merdekaan itulah menjadi mahar. Tapi, ya, kata ulama kita, jika dia ingin memberikan mahar yang lain,
maka itu juga boleh dan bagus, ya, boleh dan bagus. Ya, ini puncak kebaikan, ya, puncak kebaikan. Ada sebagian yang pernah bertanya tentang hadis ini. Bagaimana kalau ada seseorang, ya, ada seorang yang mengajarkan kepada muridnya, mungkin muridnya masih kecil dulu, ya, masih kecil, diajari ilmu, ya, mungkin anak TPA-nya diajari ilmu, adab dan seterusnya. Lalu kelak kalau sudah dewasa dia nikahi, ya, apakah termasuk juga pada 2 kali ini, ya? Ada yang mau jawab? Ya. Sepertinya tidak terlalu persis, ya. Wallahu taala alam. Ya, sekali ini subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.